Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak makhluk hidup. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah yang paling faham tentang segala sesuatunya. Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan jin, Allah juga menciptakan manusia. Dan semua dari makhluk hidup ini, ikhwatah, mereka semuanya butuh dengan makan dan minum. Di sisi ini tidak ada perbedaan antara orang yang beriman, yang tidak beriman, yang sholat Jumat dengan orang yang tidak sholat Jumat, yang beribadah kepada Allah, yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada perbedaan di situ. Semuanya butuh makan, butuh minum. Mereka butuh itu agar bisa melanjutkan kehidupan mereka. Namun titik perbedaannya adalah dua prinsip besar. Yang satu kesalahan besar, namun yang satu yang benar. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ini dua prinsip sebenarnya. Yang akhirnya disinilah perbedaan. Makannya orang-orang beriman dan makannya orang-orang yang tidak beriman. Makannya hewan dengan makannya manusia. Ada orang-orang yang hidupnya memang hanya untuk makan. Yang penting kenyang. Gak peduli dari mana dia dapatkan uang untuk beli makan. Gak peduli kerjanya apapun. Yang penting makan. Karena
Karena orang ini punya prinsip hidup untuk makan, tapi tidak untuk orang beriman, ikhwatah. Orang beriman makan untuk hidup. Mereka makan agar bisa melanjutkan hidup mereka, tapi mereka tidak pernah memiliki prinsip hidup saya untuk makan. Enggak. Itu prinsipnya orang kufar. Hidup mereka untuk makan. Makanya kalau kita lihat keadaan orang kufar, setiap hari mereka itu kehidupannya, urusannya sama makan, perut, dan apa yang ada di bawah perutnya. Dan ini bukan prinsip mukmin sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad di ayat ke-12, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am." Allah mengatakan, dan orang-orang yang kafir yatamatta'un, mereka ini benar-benar merasakan nikmat dunia. Mereka menikmati dunia senikmat-nikmatnya. Wa ya'kulun kama ta'kulul an'am, dan mereka, kata Allah, makan sebagaimana binatang-binatang makan, kata Allah. Lihat. Dan apa kata Allah? Wan naru mathwan lahum. Tapi neraka jadi tempat buat mereka nanti. Ikhwata fi din azakumullah. Ini prinsip besar untuk seorang mukmin. Mereka enggak hidup untuk makan, enggak. Tapi mereka makan, ya untuk hidupnya. Karena prinsip besar seorang mukmin, mereka hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup, ya memang untuk sholat Jumat. Mereka hidup memang untuk sujud kepada Allah. Mereka hidup untuk doa kepada Allah. Mereka hidup untuk berlindung kepada Allah. Mereka hidup untuk haji. Mereka hidup untuk puasa. Mereka hidup untuk sedekah. Mereka hidup untuk zakat. Itu orang mukmin. Makannya membantu dia untuk sholatnya. Kerjanya dia membantu untuk zakatnya, untuk sedekahnya, untuk hajinya. Ini prinsip seorang mukmin, ikhwatah. Karena ini konsep yang sangat besar dalam Islam. Bahkan mungkin tidak asing di telinga para kaum muslimin sekalian. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak menciptakan jin ataupun manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita jemaah sekalian diciptakan oleh Allah, ada itu memang untuk beribadah kepada Allah. Dan hal lain mendukung ibadah kita. Makan kita mendukung ibadah kita. Kerja kita mendukung ibadah kita. Semuanya dengan tujuan peribadatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita diciptakan untuk ibadah. Dan konsep besar yang tidak bisa dinafikan, sesuatu jika diciptakan untuk tujuan tertentu, maka pada saat sesuatu tersebut tidak dipakai sesuai dengan tujuannya, pasti rusak. HP yang mungkin ada di seluruh kantong para jamaah sekalian sekarang, itu dibuat untuk komunikasi, untuk WA dan lain sebagainya. Tapi gimana jika HP yang ada di kantong kita ini, HP itu kalau kita lihat ada seekor anjing, kemudian kita ingin timpuk dia, bisa ketimpuk? Bisa. Kabur anjingnya? Kabur. Atau kita melihat ada cicak, ada kecoa, kita ingin bunuh dengan HP kita lempar HP kita ke cicak tersebut atau ke kecoa tersebut, mati kecoanya? Mati. Mati cicaknya? Mati. Apa kabar HP kita? HP kita juga hancur. Kenapa? Karena HP ini gak dibuat untuk melempar anjing, matiin kecoa, matiin cicak, enggak. Dia untuk komunikasi. Makanya segala sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk tujuannya pasti rusak. Begitu juga kita jemaah sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Anda itu diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau Anda enggak ibadah, enggak sesuai dengan petunjuk atau tujuan Allah,
maka Anda akan rusak. Anda akan susah. Anda akan kesulitan, akan sengsara, pasti. Karena tujuan Anda diciptakan oleh Allah bukan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, bukan cuma untuk kerja, tapi untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya jamaah sekalian, makan untuk hidup, bukan hidup kita untuk makan, bukan. Konsep besar ini jamaah sekalian melahirkan berbagai macam konsep. Kalau orang mukmin yang makan untuk hidup, pasti dia akan berhati-hati memilih mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau orang hidupnya untuk makan, gak ada cerita pilih-pilih. Semuanya dimakan, semuanya dikerjakan, semuanya selama menghasilkan uang yang begitu melimpah, gak terlihat halal ataupun haram. Mukmin gak begitu jamaah. Seorang mukmin yang tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah, pasti pilih-pilih. Jangankan yang haram, yang gak jelas kehalalannya, orang mukmin lebih memilih untuk mundur dan menjauhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang halal jelas, yang haram pun jelas. Di antara halal dan haram ada mutasyabihat, sesuatu yang samar-samar. Siapa yang menjauhi hal yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya, agamanya, kehormatannya. Dan siapa yang berani main di syubhat, main di hal-hal yang ragu-ragu dan samar-samar hukumnya, faqad waqa'a fil haram, dipastikan dia akan masuk kepada yang haram. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah dari konsep besar tersebut adalah seorang mukmin kerap memikirkan makanan yang masuk ke dalam dirinya ataupun kepada keluarga-keluarganya. Karena di sini insyaallah yang paling banyak sholat di sini adalah orang-orang yang cari nafkah di tempat ini. Maka ingat bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum, kerja Anda itu enggak hanya untuk mengenyangkan perut istri dan anak-anak. Tapi di sini ada nilai ibadah. Kalau Anda pilih-pilih, yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Di pekerjaan Anda bisa membuahkan pahala selama kita meniatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau di pekerjaan ini bisa dapat pahala, berarti di pekerjaan Anda pun bisa juga dapat dosa. Kapan? Pada saat udah gak dipikirin. Mau halal, mau haram, yang penting anak kenyang, yang penting bayaran bisa. Ini yang membuahkan dosa, ya ini. Orang tua berpikir, gak apa-apa, yang haram saya ambil, yang penting anak saya sekolah. Tahukah Anda, harta haram yang Anda berikan kepada keluarga itu akan berpengaruh kepada anak Anda mungkin selama-lamanya. Tidakkah kita mendengar satu hadis pada saat Rasulullah SAW menceritakan tentang adanya seseorang yang berdoa kepada Allah namun doanya ditolak. Padahal dia udah menjalani perjalanan yang begitu panjang dan orang dalam safar itu doanya diijabah. Dan dia udah dekil gara-gara perjalanannya. Dan orang yang dekil perjalanan karena ibadah itu juga salah satu indikasi doanya akan diijabah oleh Allah. Dan dia angkat tangan kepada Allah, dan angkat tangan merupakan salah satu syarat doa bisa diterima oleh Allah. Pula dia menyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Sebenarnya tidak ada lagi unsur kenapa orang ini bisa ditolak. Namun Rasulullah SAW mengatakan, huwa mat'amuhu haram, makanannya haram. Huwa mashrabuhu haram, minumannya pun haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diempanin, dikasih sama orang tuanya yang haram-haram. Tuh lihat. Jadi
tidak diijabahnya doa orang ini bukan karena duitnya dia cari haram, bukan, tapi dia dewasa karena harta yang haram. Itu dosa orang tuanya, tapi begitu berpengaruh dengan anaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أم بعد. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Prinsip ini singkat tapi begitu dalam. Orang mukmin memilih, saya makan untuk melanjutkan hidup saya, karena hidup saya dedikasikan, saya tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip besar ini akan juga membawa hikmah yang begitu besar, yaitu seorang mukmin akan mendermakan hartanya, akan menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai tugas kewajibannya untuk menafkahkan istri, anak, dan orang-orang yang wajib dinafkahi oleh dia, maka dia berikan hartanya ini di jalan Allah Jalla wa'ala. Jadi seorang mukmin itu kerja pun bukan untuk menggendutkan rekeningnya, bukan hanya untuk memperlebar bisnisnya tanpa ada pikiran ibadah di dalamnya. Dia harus dedikasikan pikirannya, jiwanya, hartanya untuk Allah Jalla wa'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku datangi pada saat Rasul tengah membaca ayat Alhaakumut takatsur. Bermewah-mewahan telah melalaikan kalian. Rasul mengatakan, yaqul ibnu Adam, seorang manusia kerap berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Rasul menjawab, wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rasul SAW mengatakan, wahai manusia, bukankah hartamu itu adalah yang engkau makan lalu habis, atau yang engkau kenakan lalu usang, atau yang engkau sedekahkan lalu kekal? Itulah harta sebenarnya, ikhwata fiddin azakumullah. Harta yang kita cari-cari lewat pekerjaan ini harus menjadi harta yang kekal dengan menyedekahkannya di jalan yang benar. Ini semua hanya bisa lahir dari satu konsep besar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Anda diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang kufar mereka semuanya hidup untuk makan, tapi kita orang mukmin makan untuk melanjutkan kehidupan kita beribadah kepada Allah Jalla wa ala. هذا فصلوا وسلموا رحمكم الله على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما أمركم الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها أشرا فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا
Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin ataupun mukminat, dosa-dosa kaum muslimin ataupun mukminat yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.